Boleh ganteng-ganteng, yang penting punya peliharaan babi. Yang begini hitam manis, harganya 10 juta. Kalau yang ini si putih bule, harganya sudah 8 juta. Yang ini lagi hitam manis sekali, harganya 15 juta. Boleh ganteng-ganteng, asal kau juga punya peliharaan babi. Babi yang satu ini namanya babi junior, harganya sudah 5 juta. Kalau di taksir semuanya itu harganya 30 juta cash. Gamer sejati, tak mengenal waktu, hari atau malam. Kita tetap berjuang, keyboard kita layar, dunia kita tidur siang itu mewah. Balik lagi sama gue Denny di channel Ali Caca. Kali ini gue mau bahas tentang ciri-ciri game yang cuan atau game yang bisa kita farmingkan. Karena banyak banget pemula yang tanya, "Bang, game apa sekarang yang masih cuan?" Nah, kali ini gue kasih ciri-ciri game yang cuan yang nanti bisa kalian farmingkan. Oke, jangan lupa subscribe channel Ali Caca. Atau kalian kalau mau tanya bisa chat gue di Telegram dan masuk grup gue di Telegram buat tanya-tanya apa yang mau kalian tanyain tentang game MMORPG. Langsung aja sama videonya, check this out. A few moments later. Setiap game MMORPG yang cuan pasti ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang bisa kita lihat dan bisa kita tandai ya. Apakah game yang akan kita mainin ini berpotensi cuan? Gue juga pernah bilang hampir semua game itu sebenarnya ada potensi cuannya. Cuma kita nggak tahu cara cari cuannya di situ atau marketnya kayak gimana atau malah ada penghalangnya. Misalkan butuh skill khusus atau pemahaman khusus dan sebagainya. Tapi game-game yang membutuhkan skill khusus tadi itu menurut gua sih game-game yang bertemakan di luar dari berjenis game MMORPG ya. Di game MMORPG sendiri ada banyak job yang bisa kalian kerjakan. Misalkan bertani mata uang di gamenya yaitu gold, terus menjual jasa boosting atau jasa leveling, atau jual beli akun yang telah kalian level up, dan masih banyak lagi sih. Oke, kita lanjut ke topiknya. Ciri yang pertama ini adalah populasi player di dalam gamenya. Dengan mengetahui seberapa banyak populasi di dalam game menjadi salah satu ciri-ciri game ini bisa berpotensi cuan. Karena dengan populasi yang banyak itu menjadi acuan kita sebagai farmer MMORPG, pemain sultan atau para pembeli-pembeli di game itu pasti chance-nya lebih besar karena populasinya lebih banyak. Kita anggap aja sultan atau para pembeli gold eceran ini di dalam game itu populasinya sekitar 20% aja atau sampai 40%, itu udah jadi patokan kita seberapa cuannya game yang mau kita mainin ini. Tapi ada juga sih beberapa game itu yang bersifat private, populasinya nggak terlalu banyak tapi masih tergolong game-game cuan. Tapi secuan-cuannya game di private server itu pasti lebih besar game-game yang bersifat global ya, atau high populasi dan yang pastinya lebih stabil dari segi harga gold dan sebagainya. Tapi bagi kalian yang baru mau terjun, gue saranin sih kalian ngikutin atau ikutan main di game-game yang banyak farmernya. Di situ nanti kalian bisa eksplorasi lagi, bisa belajar, bisa bertanya-tanya, tapi masih bisa dapat penghasilan. Daripada kalian kalau masih pemula terus terjun ke game-game yang udah private ya, misalkan kalian terjun tiba-tiba langsung ke Growtopia dan sebagainya. Itu game-game yang ibaratnya itu udah hype-nya itu udah ketinggalan dan hasil farmingannya itu nggak bisa kita jadikan patokan per hari. Jadi saran gue ya kalian ikutin aja main ke game-game yang sekarang tuh lagi rame farmer Indo yang mainin game tersebut. Poin yang kedua, kalian bisa cek siapa sih konten kreator yang mainin game itu atau game yang mau kalian farmingin. Karena para konten kreator ini menjadi salah satu faktor penting rame atau enggaknya game tersebut. Dan bagi para developer, para konten kreator ini adalah
adalah merupakan sebuah aset bagi mereka. Nggak jarang juga para konten kreator ini dapat endorse ya dari developer untuk mempromosikan game mereka. Konten kreator ini menjadi faktor penting terhadap analisa kita di game yang mau kita mainkan, karena para konten kreator ini memiliki masa yang banyak, dan ketika konten kreator ini mainin game tersebut, otomatis para subscribernya juga ikut mainan game itu. Ya intinya kalian bisa survei dulu, bisa riset dulu di YouTube game yang mau kalian mainkan, kalian cari siapa konten kreatornya dan seberapa besar subscribernya. Itu udah bisa jadi ciri-ciri atau bisa jadi indikasi game ini bisa cuan atau bisa kita mainkan. Poin ketiga adalah cek berapa jumlah view di YouTube-nya. Seperti poin kedua, kalian harus cari siapa konten kreatornya, dan yang poin ketiga ini adalah observasi berapa jumlah view rata-rata game yang mau kita mainkan ini. Ini juga menjadi poin penting atau indikasi game ini bisa cuan, karena sebuah video yang dibuat oleh konten kreator tentang game itu pasti banyak berisi informasi tentang guide-nya atau cara bermainnya dan sebagainya, yang tentunya membantu untuk para player-player atau para farmer yang baru mau terjun ke game tersebut. Jadi kalian bisa cek dulu konten kreatornya dan berapa jumlah view-nya. Kalau konten kreatornya subscribe-nya gede, terus view rata-rata di gamenya itu gede juga di antara para konten kreator yang lain, kalian bisa terjun ke situ. Yang keempat, kalian bisa cek seberapa besar grupnya atau komunitas game tersebut. Kalian bisa cari komunitas yang berhubungan sama game tersebut, yang ngebahas game tersebut, sehingga kalian bisa tanya-tanya tentang cara bermain, cara farming, atau bahkan kalian bisa tanya harga gold di pasaran di dalam grup tersebut. Jadi banyak keuntungan lah ketika kalian masuk ke dalam komunitas dan nimbrung di sana. Kalian bisa dapat informasi, bisa cari tahu, bisa belajar, dan bisa tanya-tanya di forum-forum atau grup-grup tersebut. Nah, kalian bisa masuk tuh ke grup Telegram gua biar kita bisa sharing-sharing di sana, dan kalian bisa tanyain apa yang kurang mengerti di game yang kalian mainin. Yang poin kelima adalah cek seberapa viral game yang mau dirilis atau yang sudah dirilis mungkin, karena faktor besar salah satunya adalah game yang viral dan banyak pemainnya. Itu jadi indikasi penting juga buat kita menganalisa game yang cuan. Misalkan kayak game New World kemarin, tahun 2019 itu jadi tahunnya Amazon merilis game New World. Pada waktu itu cukup viral sih, bahkan pas gua main pertama kali itu bisa antri di dalam gamenya itu lebih dari 4 jam 5 jam. Itu menandakan bahwa game itu viral dan banyak pemainnya. Kalian cari game itu yang bersifat rilisnya itu global ya, karena gue juga nggak saranin kalian main di game-game itu yang rilisnya cuman cakupan Asia. Lebih baik kalian tuh main di game-game global karena populasinya bisa besar, bisa banyak permintaan gold, dan biasanya lebih stabil di harga goldnya. Jadi itu adalah 5 poin yang bisa jadi indikasi atau ciri-ciri buat pegangan kalian, riset, dan cari-cari game cuan lainnya. Jadi sekali lagi, kalian untuk para pemula bisa ikutan mainin game-game yang sekarang lagi banyak orang farming di situ untuk belajar, observasi, dan memahami cara bermain di game MMORPG. Nanti setelah kalian sudah paham, sudah terjun, dan sudah farming, kalian bisa sambil cari-cari info dan ngulik game-game lainnya. Kali ini segitu aja poin-poinnya. Nanti kalian bisa tambahin atau koreksi di kolom komentar ciri-ciri game yang cuan itu seperti apa, atau bahkan kalian punya opini sendiri menganalisa game yang bakalan cuan, yang mau rilis ataupun yang sudah rilis. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa masuk grup Telegram gua, jangan lupa subscribe channel Ali Caca. Adios. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break